Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga temanku sehat semuanya ya. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan vlogku. Sejak janin kita sudah bersahadat. Manajemen sosial dari Qul huwallahu ahad Allahu somad adalah manunggaling kaulo lan Gusti. Kamu dan Allah adalah satu. Pada dasarnya kamu memang tidak ada. Itu semua adalah proses kesadaran, bukan teologi. Jika kamu akan melakukan segala sesuatu, dimulai dengan deklarasi niat. Bahkan masuk Islam pun dimulai dengan deklarasi niat, deklarasi bersahadat, deklarasi bersaksi, bukan percaya. Bersahadat, bersaksi lebih dahsyat dari percaya. Karena definisi dari percaya adalah katanya ini loh, katanya itu loh. Bersaksi, bersahadat, menyaksikan kenyataan yang sebenarnya, menyaksikan sendiri, otentik. Agar kamu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Agar kamu bisa mengetahui, agar kamu bisa mengerti potensi bahayamu. Betapa bahayanya kamu di masyarakat, di politik, di sosial, di kantor, di pasar. Agar orang-orang tidak sembrono dengan kamu, agar orang-orang tidak berani membulimu, kamu akan berwibawa dengan sendirinya, kamu akan bercahaya dengan sendirinya. Tak kasih contoh ya, potensi bahaya dan cahaya di kehidupan sehari-hari. Potensi bahaya itu, kamu jangan ganggu anak itu loh, karena orang tuanya pakaiannya coklat-coklat. Cahaya adalah alat untuk mengikat kamu supaya kamu tidak menjadi munafik, supaya kamu tidak melakukan tipu daya. Tak kasih contoh kehidupan cahaya di kehidupan sehari-hari. Di tempat kerjamu, kamu mempunyai kuasa bisa memindahkan pedagang kaki 5. Sebelum PK5, kamu pindahkan di tempat yang baru, kamu sudah menyediakan tempat yang baru, sarana dan prasarana yang baru yang dibutuhkan oleh PK5. Sehingga PK5 masih bisa mencari nafkah, bisa bekerja dengan baik dan nyaman, tanpa dihantui untuk diubrak-ubrak. Dan tidak akan terjadi bentrokan antara aparat dan PK5. Itu loh yang namanya cahaya, itu loh yang namanya roh. Karena roh harus kamu dekati, roh tidak bisa kamu pelajari, karena subjeknya adalah Allah sendiri. Kamu selalu meniru perilaku Allah yang serba baik dan benar, tetapi tidak maha.
salah satu output dari bersahadat adalah percaya beriman. Rukun Islam yang pertama adalah bersahadat. Karena bersahadat, bersaksi, urusannya cuman dengan Allah. Maka Allah mengabarkan ke kamu, ngasih tahu ke kamu di surat Al-A'raf ayat 172. Sejak janin dalam kandungan, kamu sudah bersahadat yang disaksikan oleh Nur Muhammad. Kenapa kok Nur Muhammad? Nanti tak kasih di vlogku yang terbelakang ya. Bahwa kamu mau dibikin oleh Allah melalui stafnya, yaitu malaikat Israel, dengan ar-Rahmannya Allah, dengan kasih sayang sosial. Sejak janin, kamu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa kamu akan menentukan pilihan hidupmu sendiri. Kamu mau jadi apa? Kamu akan menentukannya sendiri. Kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi tukang parkir, kamu akan menentukannya sendiri. Dan kamu hanya menyembah kepada Allah. Allah bertanya kepada janin di surat Al-A'raf ayat 172, bukankah aku ini Tuhanmu? Janin menjawab, bala sahidna, ya engkau Tuhanku. Padahal janin belum ada struktur, belum ada algoritma. Siapakah yang menjawab itu semua? Yang menjawab adalah rohmu. Karena sebelumnya kamu pernah ada, kamu pernah hidup, kamu pernah lahir, kamu sudah lahir, dan kamu pernah hidup. Makanya janin mengalami sesuatu, maka janin bersaksi. Asyhadu alla, aku bersaksi. Ternyata bukan yang kita pahami secara biologi sekarang ini. Karena sebelumnya kita sudah lahir, kita sudah ada, kita sudah hidup, kita pernah hidup. Sejak Allah mengatakan kun. Jadi seperti pecut di atas, tas makpiar, seperti ada ledakan cahaya. Allah menyebarkan cahayanya, cahaya yang terpuji dan dipuji oleh Allah, karena cahaya itu adalah Allah sendiri. Orang bule menyebutnya Big Bang. Mistisme Islamnya menyebutnya Nur Muhammad dengan ar-Rahimnya Allah. Maka berlangsunglah Islam. Sejak itu kamu sudah ada, kamu sudah lahir, kamu sudah hidup, kamu pernah hidup. Cuma nanti dilewatkan ortu siapa, tetapi kamu tidak bisa memilih. Sejak itu Al-Quran sudah ada. Ayatnya, aku menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Yang kedua di surat Yasin, di surat Al-Baqarah ayat 28, sebelumnya kamu tidak ada.
berarti mati, logikanya hidup. Sebelumnya kamu hidup, aku matikan, aku hidupkan, aku matikan, aku hidupkan lagi, langsung masuk surga. Ketika Allah ngomong langsung masuk surga, tanpa diselai dengan kematian. Jadi sejak janin kita sudah melakukan perjalanan spiritual. Sejak janin kita sudah punya Al-Quran, sudah Qurani, tetapi belum berupa literal, mushaf, belum tekstual maupun akademis. Sejak janin, sastra sudah ada di dalam dirimu masing-masing. Sastra tidak mengenal kata-kata supaya. Mau nyumbang masjid, mau mendirikan masjid supaya, mau sedekah supaya, mau sembahyang tahajud supaya. Di sastra tidak ada kata-kata supaya. 85% ayat-ayatnya Allah adalah sastra. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang terdahsyat ada di dalam dirimu masing-masing. Dari janin dalam kandungan, dalam perutnya ibumu, sampai kita keluar, sampai kita tua, jika itu semua di dalam rimbunan pepohonan kehidupan yang landasan atau akarnya adalah syahadat, maka hidupmu akan nyaman, hidupmu akan tentram, hidupmu akan enteng, dan hidupmu akan selamat. Jadi bersahadat bukannya hanya kita masuk Islam saja. Kita bersahadat setiap hari, setiap detik, setiap saat, setiap nafasmu, setiap dekupan jantungmu, setiap desiran nafasmu. Kita bersahadat secara terus-menerus. Karena manusia punya limitasi. Kamu adalah makhluk keterbatasan. Karena manusia mempunyai keterbatasan, maka kita butuh. Kita selalu bergantung kepada yang maha tidak terbatas, yaitu Allah, dengan cara bersahadat. Karena kamu dan Allah tidak bisa lepas. Yang lepas adalah pikiranmu. Aku bersaksi bahwa yang maha berkuasa hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Tak kasih contoh ya, syahadat di kehidupan sehari-hari. Kamu bangun tidur, ada subjek yang membangunkan, yaitu Allah. Itu yang namanya syahadat. Kamu nggak bisa bayar-bayar utang. Tiba-tiba ada saudaramu yang ngasih uang. Itu yang namanya syahadat. Manusia ingin diakui sebagai manusia, babi ingin diakui sebagai babi, itu yang namanya syahadat. Istrimu adalah pakaian suamimu. Suamimu adalah pakaian istrimu. Ini ada di surat Al-Baqarah 187 ya. Maksudnya adalah bahwa suami istri itu saling mengimami, saling menghargai, saling mengasihi
pertimbangan, suami istri saling mengabdi agar bisa menjaga martabat dan harga diri di antara suami istri yang sekarang ini sedang pudar. Karena suami ataupun istri itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai limitasi, yang mempunyai keterbatasan, maka suami istri tidak boleh saling taat. Jelas di ayat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan yang boleh ditaati hanyalah Allah dan Rasulullah. Itu loh yang namanya sahadat. Makanya kamu tidak bisa mensahadati Allah karena manusia mempunyai limitasi, sedangkan Allah adalah yang maha tidak terbatas. Kamu hanya bisa mempersaksikan gejala-gejalanya saja. Gejala-gejalanya itu apa sih? Rahmatnya, kasih sayangnya, cahayanya, energinya, dan seterusnya. Sejak janin kita sudah bersahadat yang disaksikan oleh Nur Muhammad. Kenapa kok disaksikan oleh Nur Muhammad? Karena kita manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai limitasi. Agar kita bisa menyatu dengan Allah yang maha tidak terbatas, maka kita butuh konektor, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, kamu yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum berkah menjadi berkah, kamu selalu istiqomah dengan kodok dan kodarnya Allah, ikhlas dan ridho apa yang dikasih Allah, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, Allah akan meridhoimu. Allah mewajibkan kepada kita untuk berguru, belajar kepada Rasul Muhammad. Allah menurunkan Rasul Muhammad di setiap generasinya. Rasul Muhammad untuk seluruh umat manusia. Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Karena Rasul Muhammad adalah utusan Allah, maka di dalam menyampaikan ayat dan firman-firman Allah pasti akurat, pasti otentik, lebih masuk akal kenyataan yang sebenarnya. Ini tak kasih ayatnya. Jika kamu mencintaiku, maka cintailah Muhammad. Satu. Yang kedua, aku tidak akan mengazabmu apabila Muhammad berada di tengah-tengahmu. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai Muhammad yang diajarkan ke kamu. Dan yang ketiga adalah di surat Al-Alaq ayat 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done.
place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still hear her say, as I was slowly passing an orphan's home one day, and stopped there for a moment just to watch the children play. Alone a boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. People come for children and take them for their own, but they all seem to pass me
They always take some other child, and I am left behind. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me. I'm nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. Sometimes it gets so lonely, I wish that I could die. I'd walk the streets of heaven where all the blind can see, and just like all the other kids, there'd be a home for me. I'm nobody's child.